Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa takuri harfil kutiba wa yutabu abatal abidin ada wajahiri subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma ya kashifal mushkilat ushid anna hukiba an wujuhi hadil ma'ani hatta nattali'ah ala khafiyati hadil mushkilat wa fahma minal khata'i wal zalam wa anta muwafiqu kulli amrin wa anta alamul ghuyub innal ladzina yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Amin. As-salisu ayyubadiro bitaksilil ilmi syababah. Tata cara orang belajar untuk dirinya sendiri ada 10. Pertama, harus membersihkan hati terlebih dahulu dari hal-hal yang mengotori hati, dari hal-hal yang bisa mencegah datangnya ilmu. Kedua, menata niat yang baik di dalam mencari ilmu, yaitu tidak ada lain hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah dan mengamalkan ilmunya, menyinari hatinya, menghiasi batinnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sekali-kali dalam mencari ilmu bertujuan, bercita-cita untuk target dunia. Termasuk target dunia yaitu mendapatkan jabatan, biar jadi pimpinan tahlil, jadi ketua ranting NU, biar jadi apa aja lah, jangan sampai, atau kebanggaan dalam teman, gue bisa duwe titel kiai, duwe titel ustad, duwe titel doktor dan sebagainya. Karena itu semuanya tidak ada gunanya. Yang ketiga, ayyubadiru bitaksilil ilmi syababah, menggunakan kesempatan mudanya untuk mendapatkan ilmu. Ojo kaset, pom sik enom, jangan nunda-nunda. Jadi segera untuk mencari ilmu, segera untuk belajar dalam waktu masih muda atau mudi, Mari muda-mudi malian. Jadi kesempatan masih muda dan kesempatan waktu-waktu usia produktif, usia masih aktif, bukan pasif. Penting. Kalau wis tuwek niku siji ngaji wis ora semangat, nomor 2 ngapal kilang ae. Belajar di waktu kecil bagaimana mengukir di atas batu air. Belajar di waktu tua bagaikan mengukir di atas air. Itu betul. Saya sangat membuktikan hal-hal yang saya pelajari pada waktu masih kecil. Belajar maca syahadat, nyanyian Pak Dengkek,
Kun Gunadi, ini hafal semua saya sekarang masih ada. Kun Gunadi, kuwi arep nandi, tak sawang nganggo bredi, tak sawang nganggo bredi, Kun Gunadi kuwi arep nandi, tak sawang nganggo bredi, nganggo topi lan nganggo bredi. Aku arep dolan nang perapatan, delok keramaian hari kemerdekaan. Iku biyen nyanyi niku. Langkai ibu guru amun asta buku sajak mes guyu lamun tresno karo aku. Pak guru kok gagah mimpin bocah-bocah sing sregep sekolah tahun ngarep bakal munggah. Iku nyanyian Pak jengke ana andeng-andengi gedhe nang dhuwure irunge niku wis hafal. Masuk saya dulu belajar kelas 4 belajar pantun Setali pemberi kemenyan, Sekupang pemberi ketaya, sekali lanjut ke ujian seumur hidup orang tak percaya. Cik Pamat mengaji tamat mengaji Quran waktu belajar biar lambat asal selamat tidak lari penuh dikejar. Itu yang mengajari saya itu ibu guru yang namanya Bu Munasih. Saya masih ingat orangnya cantik. Sekarang saya cari di mana nggak tahu. Entah sudah mati atau entah. Nah, dan ini pasti ingat semuanya, masih ingat rekamannya. Tapi yang belajar sudah tua-tua sudah hilang semuanya, hilang. Makanya kesempatan dalam masa-masa muda ini memperbanyak hafal. Sayyidina Ali mengatakan, tulul abdi yang tahi bisnaini wa isrina sanah. Usia tinggi seseorang, dhuwure wong itu akan menjadi puncak, menjadi katak kalau sudah berusia 22. Tulul abdi yang tahi bisnaini wa isrina sanah. Tinggi seseorang akan menjadi puncak terakhir ketika sudah berusia 22. Makanya kalau kamu masih pendek, selama masih belum usia 22, masih ada harapan untuk modal. Tapi kalau sudah 22, tidak ada harapan untuk modal lagi. Entah kalau Mak Erot katanya bisa memodal 60 cm dan hasilnya bisa dilihat ya. Itu temenan apa saya nggak tahu. 6 cm. Iya kan 6 cm ya. Di jalan-jalan itu. Wayantaki akluhu bisa manin wa isrina sanah. Kedewasaan seseorang itu kalau sudah berusia 28. Wama ba'dadzali kata Jaruk, setelahnya 28 itu hanya meneruskan pengalaman dari awal. Ketika orang itu masih belum usia 28, ini untuk menambah pengetahuan, menambah ilmu, ini masih ada kesempatan, bisa. Tapi kalau sudah 28 ini nggak bisa menambah pengetahuan, tapi hanya mempertua pengetahuan, mematangkan pengetahuan yang sudah ada. Tapi untuk pengaliman itu pun stop biasanya. Hanya mematangkan pengalaman-pengalaman yang pertama. Karena biasanya orang yang masih belum usia 28 itu pikirannya nggak begitu bercabang-cabang.
sehingga fokus di dalam menghafalkan. Tapi kalau sudah 28 ini cabangan untuk mengembangkan pola berpikir. Makanya bisa kita pastikan, pastikan kebiasaan gitu. Orang itu kalau yang cerdas, pandai menalarkan masalah, ini kuliah apalan ini lambat. Contoh, anak laki-laki yang cerdas dalam mengembangkan masalah, pinter mikir, niku hafalannya lemah. Tapi bagi orang yang tidak begitu, perkembangan akalnya pesat, gak pandai mengembangkan, niku hafalannya lancar. Nah, ini biasanya wanita itu dalam berpikirnya nggak begitu dalam, tapi panjang. Kalau orang lanang kan berpikirnya panjang, aku dalam, nggak mikir panjang. Nah, ini wanita itu biasanya hafalannya kuat. Nah, ini para hafid itu, para ngapal-apal Quran itu sing akeh wedok. Kenapa? Pikirannya tidak mampu untuk mengembangkan. Kemampuannya beda dengan laki-laki, kedewasaan. Nah itu bisa rasanya hafalan. Karena hafalan itu membutuhkan pikiran yang basah, sedangkan mengembangkan itu pikiran yang kering. Makanya ketika mampu mengembangkan macam-macam, ini hafalannya lemah. Ketika hafalan karena butuh yang kering, berarti kalau kering tidak biasa gunakan menghafalkan. Tapi ketika pikirannya basah, gampang kan menghafalkan, tapi kumel untuk mengembangkan. Ini biasa. Nah, kalau untuk mendapatkan kedua-duanya seperti Gus Dur, hafalannya luar biasa. Mengembangkannya juga luar biasa. Niku dia bisa mengumpulkan dua basah dan kering, itu hal yang luar biasa. Jarang-jarang terjadi yang semacam itu. Makanya Sayyidina Ali menyarankan, fala yang bagi ayakuna da'iyan ilallah mangkola akluhu li'anna mafsadatahu aksar mimaslahati. Bagi orang-orang yang usianya masih labil, belum 28, tidak usah menjadi da'i, tidak usah dakwah. Lain aku belajar pidato konsep tentu enggak masalah. Tapi dakwah itu kita berinteraksi, mengetahui keluh kesah, mengetahui kekurangan apa. Sebelum akalnya sempurna, sebelum 28 tidak usah. Kenapa? Li'anna mafsadatahu aktsar mimaslahati, karena kerusakannya lebih banyak daripada kemaslahatannya. Sebab orang sebelum 28 itu dorongan emosionalnya lebih kuat daripada rasionalnya. Tapi sebaliknya, orang itu kalau urusan perjodohan, urusan perkawinan, urusan percintaan, itu kalau belum 28 cepat selesai, cepat dapat. Kenapa? Keras pikirannya. Ini pertimbangannya emosional, bukan rasional. Mane suwaidai vaksin masih vaksin mati jarebis mas orang ngaji ya wis pokok lambene kelemis.
Tapi kalau sudah 28 ke atas, kawin niku pun sulit. Golek jodoh niku sulit. Kenapa kok sulit? Bukan gak laku, enggak. Karena bottom banyak pertimbangan. Bottom banyak pertimbangan. Sebab apa kalau sudah 28 ke atas itu pikirkan kehidupan yang dipandang adalah rasionalisme, bukan emosionalisme. Yang dipikirkan adalah jangka panjangnya, bukan hanya sekedar pokok ayundan. Itu pikirannya ke sana. Makanya anak laki-laki usahakan jangan sampai berumah tangga terlebih dahulu sebelum usia 28, minimal 28. Tapi jika gitu, kalau sudah 28 begitu, sudah tidak begitu memikirkan masalah urusan cinta. Jadi karena mulai kesibukan pemikiran, kesibukan karena pikirannya adalah mengembangkan. Pikirannya adalah untuk mengembangkan. Jadi yang terjadi banyak banget. Barang yang bagi ayatun ada yang ilallah mangkala aklu li anna mafsadatahu aktsar bi maslahati. Ini tidak ada hubungan dengan ini, tapi masih apa itu namanya, ada cantolannya yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pahamkan. Kalau dalam pelajaran ini hanya menjelaskan